Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, saya Resa Aprianti dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Matematika di Institut Pendidikan Indonesia Garut akan menjelaskan materi mengenai persamaan Diopantin untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan. Pernah nggak sih kalian belanja, tapi jumlah barangnya harus pas dan uangnya juga harus habis? Atau pernah mikir, kok bisa ya jumlah sesuatu itu harus bilangan bulat nggak boleh koma? Nah, disitulah persamaan Diopantin dipakai. Misalnya kita belanja di kantin atau di warung. Di sana harga roti itu 2.000, harga susu 3.000, dan uang yang dimiliki oleh kita 12.000. Nah, pertanyaannya, berapa banyak roti dan susu yang bisa dibeli supaya uangnya habis? Nah, maka di sini kita menggunakan persamaan Diopantin dengan model matematika 2000X ditambah 3000Y sama dengan 12.000. Karena X itu jumlah roti dan Y itu jumlah susu, maka jumlah barang itu tidak mungkin pecahan. Jadi solusinya itu harus bilangan bulat. Nah, inilah contoh dari persamaan Diopantin linear. Lalu, apa itu persamaan Diopantin? Persamaan Diopantin adalah persamaan yang akar-akarnya merupakan bilangan bulat. Persamaan ini dikemukakan oleh matematikawan bernama Brahmagupta. Brahmagupta merupakan matematikawan yang berasal dari India. Dia merupakan orang pertama yang menggambarkan solusi dari persamaan Diopantin. Nah, ini ada lagi penerapan persamaan Diopantin. Contohnya dalam bidang kimia, yaitu dalam penyeimbangan persamaan kimia. Contohnya menentukan jumlah atom yang tepat dari setiap unsur dalam reaksi kimia. Yang keduanya dalam penentuan rumus molekul, misalnya menemukan formula empiris atau molekul suatu senyawa. Yang kedua dalam bidang keuangan, yaitu memecahkan masalah alokasi sumber daya atau mencari kombinasi koin atau uang dengan nilai tertentu. Oke, kita masuk ke teorema pertama. Untuk A dan B bilangan bulat dengan D sama dengan EPB dari A dan B, persamaan AX ditambah B sama dengan C mempunyai solusi jika dan hanya jika D membagi habis C. Selain itu, jika X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0 adalah bagian solusi dari persamaan, maka semua solusi akan diberikan oleh X sama dengan X0 ditambah B per D dikali N, dan Y sama dengan Y0 dikurangi A per D dikali N, di mana N adalah bilangan bulat. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan 25X ditambah 14Y sama dengan 1. Oke, kita selesaikan persamaan ini. 25X ditambah 14Y sama dengan 1. Di sini kita harus mencari nilai X dan Y yang memenuhi sehingga persamaan ini nilainya menjadi 1. Nah, langkah pertama kita mencari FPB dari 25 dan 14. Di sini kita menggunakan metode algoritma Euclid. Saya harap teman-teman sudah mempelajarinya. Kita ingat kembali ya teman-teman bahwa rumus dasar dari algoritma Euclid ini adalah A sama dengan B dikali Q ditambah R. Dengan R yaitu sisa pembagian A oleh B, dan R lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari B. Proses ini diulang dengan mengganti A menjadi B dan B menjadi R, sampai sisanya menjadi 0. Nah, sisa terakhir sebelum 0 itu adalah FPB-nya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini berarti yang sebagai A-nya itu adalah 25. Sebagai B 14, sebagai Q 1, dan sebagai R yaitu 11.
Jadi 25 itu sama dengan 14 dikali 1 ditambah 11. Nah, selanjutnya kita ganti. A menjadi B dan B menjadi R, sehingga 14 sama dengan 11 dikali 1 ditambah 3. Kita lakukan sampai sisanya itu menjadi 0, yaitu selanjutnya 11 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 2. 3 sama dengan 2 kali 1 ditambah 1. 2 sama dengan 1 dikali 2 ditambah 0. Nah, ini sisanya sudah sampai dengan 0 ya teman-teman. Maka seperti tadi, sisa terakhir sebelum 0 itu adalah FPB-nya. Maka FPB dari 25 dan 14 di sini adalah 1. FPB dari 25 dan 14 adalah 1. 1 membagi habis 1, sehingga kita dapat mencari nilai X dan nilai Y-nya, yaitu dengan cara penurunan terbalik dari algoritma Euclid tadi yang telah kita kerjakan. Nah, 1 dari sini sama dengan 3 dikurangi 2 dikali 1. Nah, ini dapat dari mana? Nah, kita turunkan dari sisa pembagian tadi. Sisa pembagian yang hasilnya 1. Yang ini, yaitu 3 sama dengan 2 dikali 1. 2 kali 1-nya pindah ruas ke sebelah kiri, sehingga menjadi 3 dikurangi 2 dikali 1. Kita uraikan kembali, jadi 1 sama dengan 3. Nah, 3 ini kita uraikan yang ini, sehingga menjadi 14 dikurangi 11. Dikurangi 2, 2-nya yang ini. 11 dikurangi 3 dikali 3, dikali 1. Nah, satunya yang ini tidak perlu kita uraikan karena dia hanya sebatas pengali atau nilai Q. Selanjutnya, 1 sama dengan 14 dikurangi. Nah, di sini teman-teman, kita harus menjumlahkan negatif 11, berarti di sini ada 1 ya, negatif 11-nya. Ditambah dengan negatif 11 dikali 1. Jadi, negatif 2 dikali 11. Ditambah, kenapa ditambah? Karena ini negatif dikali negatif, jadi positif. Ditambah 3 kali 3. 1 sama dengan 14 dikurangi 2 dikali yang 11-nya kita uraikan dari sini. 25 dikurangi 14 ditambah 3. 3 yang itu yang 3 pengali dulu ya. Yang warna oranye itu tidak bisa kita uraikan. Dia hanya sebatas pengali saja. 3 dikali yang ini 3-nya. 14 dikurangi 11. Maka 1 sama dengan, nah di sini ada beberapa nilai 14. Sehingga kita jumlahkan, ini 14-nya 1, 1 dikali 14 ditambah negatif 2 dikali negatif 14. Berarti 1 kali 14 ditambah 2 kali 14. Sehingga menjadi 3 dikali 14. Ditambah yang ini, 3 dikali 14. Sehingga menjadi 6 dikali 14. Dikurangi 2 dikali 25 ini, kita kalikan ke dalam kurung. Kurangi 3 dikali 11. Nah, kenapa jadi negatif? Karena di sini ya, negatif 11. Sehingga jadi negatif 3 dikali 11. Selanjutnya, 1 sama dengan 6 dikali 14 dikurang 2 kali 25. Dikurang 3 dikali yang 11-nya kita uraikan kembali menjadi 25 dikurangi 14. Maka 6 kali 14 ditambah negatif 3 dikali negatif 14. Jadi ditambah 3 kali 14. Jadi 9 kali 14. Negatif 2 dikali 25 ditambah negatif 3 kali 25 menjadi negatif 5 dikali 25. Nah, kita sudah menentukan nilai dari X0 dan Y0. Nilai dari X0 adalah negatif 5, yaitu yang berdampingan dengan 25. Dan nilai dari Y0 adalah 9, yaitu yang berdampingan dengan 14. Nah, ini belum selesai, kita buktikan terlebih dahulu teman-teman. 25X ditambah 14Y sama dengan 1. 25 dikali X-nya yaitu ganti dengan negatif 5. Ditambah 14 dikali 9 sama dengan 1. 25 dikali negatif 5 itu negatif 125. Ditambah 14 dikali 9, 126.
negatif 125 ditambah 126 adalah 1. Berarti terbukti benar. Nah, setelah terbukti benar, kita cari solusi umum, yaitu dengan rumus X sama dengan X0 ditambah B per D dikali N. Oh iya teman-teman, nilai A, di sini ada nilai A, B, dan D. Nah, nilai A itu yang mana? Nilai A itu adalah koefisien dari X. Nilai B, koefisien dari Y, yaitu 14. Dan nilai D adalah FPB dari 25 dan 14, yaitu 1. Maka X sama dengan X0 ditambah B per D dikali N. X0-nya tadi berapa? Negatif 5. Ditambah B-nya, yang ini, 14 dibagi D-nya, yaitu 1. Jadi nilai solusi umum untuk nilai X adalah negatif 5 ditambah 14N. Sekarang kita cari yang untuk Y. Y sama dengan Y0 dikurangi A per D dikali N. Y0-nya tadi 9. Dikurangi A-nya berarti ini 25 dibagi D-nya 1 dikali N. Maka solusi umum untuk nilai Y adalah 9 dikurangi 25N. Kita masuk ke teorema 2. Jika A1, A2, sampai dengan AN adalah bilangan bulat tak negatif, maka persamaan A1X1 ditambah A2X2 sampai dengan ditambah ANXN sama dengan C. Mempunyai penyelesaian bulat jika dan hanya jika D sama dengan FPB dari A1, A2 sampai dengan AN membagi habis C. Lebih dari itu, jika ada penyelesaian, maka ada tak hingga banyak penyelesaian. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Tentukan solusi untuk persamaan X ditambah 3Y ditambah 5Z sama dengan 10. X ditambah 3Y ditambah 5Z sama dengan 10. Langkah pertama adalah kita mencari FPB dari koefisien X, Y, dan Z dan juga dari 10. Nah, berarti kita faktorkan. 1 itu faktornya 1 dikali 1, 3 faktornya 1 kali 3, 5 faktornya 1 kali 5, dan 10 faktornya 1 dikali 10 dan 2 kali 5. Maka FPB dari 1, 3, 5, dan 10 adalah 1. 1 membagi habis 10 sehingga kita dapat mencari solusi dari persamaan ini. Langkah selanjutnya, kita pindahkan variabel Y dan Z ke sebelah kanan, sehingga yang tersisa di sebelah kiri itu hanya variabel X saja. Maka, X sama dengan 10 dikurangi 3Y dikurangi 5Z. Lalu kita misalkan Y dengan K atau Y sama dengan K dan Z sama dengan T. Dengan K dan T adalah anggota bilangan bulat. Sehingga persamaannya berubah menjadi X sama dengan 10 dikurangi 3K dikurangi 5T. Lalu kita misalkan K dengan 1 dan T dengan 1. X sama dengan 10 dikurangi 3K dikurangi 5T. Maka X sama dengan 10 dikurangi 3 dikali 1 dikurangi 5 dikali 1. X sama dengan 10 dikurangi 3 dikurangi 5. X sama dengan 10 dikurangi 3 itu 7, dikurangi 5, maka X sama dengan 2. X ditambah 3K ditambah 5T sama dengan 10. X-nya kita ganti dengan 2, K dan T-nya kita ganti dengan 1. Sehingga 2 ditambah 3 kali 1 ditambah 5 kali 1 sama dengan 10. 2 ditambah 3 kali 1 itu 3, 5 kali 1 itu 5 sama dengan 10. 2 ditambah 3 ditambah 5 itu 10. 10 sama dengan 10 berarti terbukti benar. Lalu kita cari contoh beberapa solusi. K atau Y-nya kita misalkan dengan 0, T atau Z-nya kita misalkan dengan 0, maka didapat X-nya yaitu 10. Jika K-nya 1, T-nya 0 didapat X-nya 7. Jika K-nya 0, T-nya 1 didapat X-nya 5. Jika K-nya 1, T-nya 2 didapat X-nya negatif 3. Jika K-nya 1, T-nya negatif 1 didapat X-nya sama dengan 12. Maka solusi akhir untuk persamaan X tambah 3Y ditambah 5Z
sama dengan 10, maka solusi akhirnya X sama dengan 10 dikurangi 3K dikurangi 5T, dengan Y sama dengan K, Z sama dengan T, K dan T anggota bilangan bulat. Sekian pembahasan materi mengenai persamaan Diopantin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.